isi kepala, iya sering gitu. Mereka bilang kenapa nih gitu kan, terus begitu nggak apa-apa tenang gitu. Jadi benar-benar di situ saya ngerasa wow, profesi saya ini riskan sekali untuk cepat meninggal gitu. Situasinya adalah pada waktu itu ketika pesawat mau mendarat, dia juga sama, cuacanya juga lagi buruk banget. Keluar landasan, nabrak pagar dan berhentinya di atas kuburan. Teman yang kita sama-sama ngalamin kecelakaan yang pertama, tapi yang di kedua itu dia meninggal seketika itu juga. Dari kecelakaan itu muka saya hancur, Mbak Nana, mata saya keluar. Ini pen, ini metal dalam pipi saya ini. Tangan saya copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Dalam opera obrolan perempuan kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan Laura Lazarus. Halo, Mbak Nana, thank you Terima for kasih coming. banyak. Jadi dengan Laura, beliau ini adalah survivor dari 2 kali kecelakaan pesawat terbang. Waduh, ini kita mendengarkan 2 kali kecelakaan pesawat terbang nih, nggak tahu nih ya gimana perasaannya seorang Laura yang dahulu memang sebagai pramugari dari Lion Air gitu ya. Benar sekali. Jadi sekarang Laura ingin berbagi bagaimana menghadapi trauma dan bagaimana proses trauma healingnya gitu ya. Iya. Hai, Halo Laura, thank you so much. Sama-sama Mbak Sudah Nana. menyediakan waktu untuk kita main ke sini. Iya, thank you. Saya mendengar kisahmu loh ya, waktu kamu menghadapi, terutama kemarin ya waktu terjadi rame lagi, dengar lagi. Betul. Iya, betul Mbak. Tapi kan memang sebetulnya masalah kecelakaan pesawat terbang ini kan hanya Berulang. masalah waktu aja gitu. Iya, betul. Sebetulnya ketika Laura waktu jadi pramugari, saat-saat yang paling menegangkan untuk kita naik pesawat itu kapan sih? Memang udah dibilang ya, waktu hal-hal yang paling menegangkan adalah pada saat ketika take off dan ketika mau landing. Itu benar-benar mengerikan sekali. Itu makanya ada di mana momen yang namanya 1 minute silent review. Jadi ketika pada waktu pesawat mau mendarat, itu kita benar-benar harus aware. Misalkan terhadap smoke, maksudnya asap, atau terhadap apa yang ada di depan, juga di dalam pesawat itu sendiri. Makanya benar-benar untuk jadi pramugari, kalau orang bilang enak ya gitu bisa terbang keliling dunia, belanja gitu, tapi ada loh tugas lain yang sebenarnya menegangkan. Iya gitu, yang harus pramugari juga bisa untuk mengatasi semua itu gitu. Makanya kita kan sebelum take off itu berdoa, dan ketika landing juga begitu kan. Jadi makanya saya kadang-kadang aduh my god please. Oke, nah Laura sekarang cerita sedikit dong tentang dirimu. Ya Mbak Nana, jadi ya kalau dari kecil orang selalu tanya cita-cita aku jadi apa, aku selalu bilang jadi pramugari dari kecil. Karena tahu gitu ya? Iya, menurut aku jadi pramugari itu kayak keren aja gitu. Bisa terbang keliling dunia, terus kayak gitu seret koper, kayaknya image seorang pramugari itu keren lah gitu. Dan singkat cerita, di usia 17 dan 18 tahun, akhirnya saya jadi pramugari di salah satu penerbangan swasta di Indonesia. Memang untuk mencapai itu juga nggak gampang. Butuh proses yang berkali-kali untuk coba ngelamar. Dan memang ketika terbang, sayangnya di usia saya yang 19 tahun, hanya 1,5 tahun terbang, saya ngalamin kecelakaan. 2 kali dengan pesawat yang sama. Jadi di tahun 2004 itu, kurun waktu itu ngalamin kecelakaan 2 kali. Waduh, sekali aja orang udah trauma, apalagi 2 kali ya. Iya. Saya tuh kadang-kadang ya, ini ya Laura ya, kalau saya naik pesawat gitu ya, ini kan kita wirawiri kian kemari, tapi setiap saya naik pesawat, saya seneng sih ya ngeliat pramugari selalu smile, apalagi long distance ini ya, travel itu kan 24 jam di pesawat, mereka tetap smile, cantik gitu loh ya. Itu tuh kan nggak mudah juga ya, apalagi ketika orang tidur kita harus selalu bangun gitu, surfing apa aja gitu. Iya benar. Itu sebetulnya gimana kita memaintain badan untuk tetap fit,
badan fit dan juga yang paling penting itu kan inner iya di dalam. Inner beauty-nya tetap keluar gitu kan ya. Nah itu gimana itu? Nggak gampang sih Mbak Nana, memang dari kita semasa training juga udah namanya waktu di training dilatih gitu ya, bener-bener kita dulu nggak ngerti kenapa training jadi seorang pramugari itu kayak maksudnya bener-bener hampir setiap hari tuh berlinang air mata gitu, sama ada kan mentor-mentor kita gitu ya, diomelin terus udah gitu kayak apa yang kita lakukan salah gitu kan. Namanya juga training gitu. Iya. Train by doing. Iya gitu. Tapi waktu pas ketika dalam menjalaninya, oh ternyata juga berat gitu. Karena kita diajarkan untuk selalu tetap tegar dalam keadaan apapun, situasi apapun. Dan waktu saya ngalamin sendiri juga kayak bangun subuh gelap-gelap gitu ya, dalam mobil ya, make up gitu ya, ini subuh nggak ada lampu gitu, make up gitu ya, bisa. Tapi saya percaya gini loh, ketika orang itu dalam keadaan tertekan gitu, kayak seperti teh itu kalau dicelup di air panas, dia itu baru keluar sarinya. Tapi kalau misalkan teh dicelup di air dingin, itu kan nggak ada sarinya kan. Nah, ya manusia juga kayak mirip sama teh, mesti dicelup di air panas baru keluar sarinya gitu. Jadi kalau kita dalam keadaan terpaksa dengan situasi yang kayaknya bener-bener kompres gitu, manusia bisa loh ternyata punya sesuatu hal yang memang harus dipaksa gitu. Kita punya kekuatan dalam diri. Benar. Karena terutama kalau pramugari itu ya, apalagi kalau turbulence gitu ya, kalau orang pesawat bergerak kan dia harus kuat gitu. Iya, dia tetap aja stay cool gitu. Stay cool walaupun dalam hati deg-degan. Dalam hati deg-degan juga kok, sama kita juga manusia biasa gitu yang kalau misalkan kayak ya saya pernah ya dari pengalaman pribadi gitu, maksudnya ini yang saya sharingin adalah pengalaman pribadi. Waktu kan mungkin ada putus cinta atau ada masalah keluarga gitu ya, nangis gitu ya, pas udah text coming, hapus air mata, welcome gitu, meskipun mata bengkak gitu ya, senyum gitu. Emang ya udah gitu, maksudnya ini profesi yang memang harus dijalankan secara profesional sih. Kalau saya lihat ya kan memang ada perbedaan ya, umpamanya Asian Carrier dengan European Carrier. Yes, kalau Asian Carrier itu kan pramugarinya muda-muda, kinyis-kinyis. Ya itu umur 19 tahun dan jadi pramugari. Memang itu beda, tapi saya respect sekali karena memang ya itu tadi menghadapi orang yang rewelnya minta ampun, minta minum, minta selimut, minta ini, minta itu, biarpun nggak kedengeran. Anyway. Nah, ketika mengalami kecelakaan pertama, gimana menghadapi situasi itu? Terus terang waktu ngalamin kecelakaan yang pertama itu nggak mudah juga. Nggak ada kita yang mau ngalamin kecelakaan, apalagi untuk awak kabin sendiri gitu. Itu adalah hal yang setiap kali kita dengar ada yang kecelakaan aja kita langsung bulu kuduk aja. Mau terbang itu pesawat itu kecelakaan, langsung kita merinding gitu kan, kaget gitu. Apalagi yang kita ngalamin juga gitu kan. Pada waktu itu ketika pesawat mau mendarat di Solo, itu yang kedua. Yang pertama itu terjadi di Palembang, Mbak Nana. Jadi pas pesawat itu mau mendarat, dia keluar landasan, terus dengan roda depannya itu terbenam lumpur. Itu dalam sekali. Dan waktu itu penumpang juga kita harus evakuasi karena nggak bisa dibuka. Ini landing ya? Iya, pada saat mendarat gitu. Nah, waktu kita mau evakuasi penumpang, ternyata nggak gampang loh. Dengan teori yang kita pelajarin selama di kelas gitu ya, waktu pas kejadian berlangsung mengeluarkan segitu banyak penumpang dengan kepala yang isi kepala, gitu. Mereka bilang kenapa nih gitu kan, terus begitu nggak apa-apa tenang gitu. Jadi benar-benar di situ saya ngerasa, wow, profesi saya ini riskan sekali untuk cepat meninggal gitu. Terus yang juga saya kagumin itu, pramugari itu kan semua pakai rok yang sangat panjang kalau Asia kan, panjang dan juga body suit ya Bang, jadi dia sangat pas badan. Itu gimana gerakannya kalau menghadapi situasi itu? Iya sih, itu memang nggak gampang sih, makanya diperlengkapi lah, disobek sampai atas mungkin. Kayak gitu kali ya, jadi dulu agak sobek sampai atas gitu ya, langsung diangkat gitu kan ya kalau kayak gitu. Nah, jadi kamu ketika menghadapi yang pertama, jadi semua orang keluar pada waktu itu? Iya, kita evakuasi penumpang rame-rame bersama dengan pramugari yang lain dan penumpang selamat. Cuma memang hari itu kita benar-benar ngerasain setelah mengevakuasi penumpang, itu profesi ini nggak mudah dan riskan sekali untuk cepat meninggal.
Jadi bener-bener kan kalau misalnya kita harus menyelamatkan penumpang dulu, kalau di darat kita harus evakuasi 100 meter, kalau di laut 200 meter, menjauh daripada tempat pesawat tersebut. Dan pada waktu ketika itu, saya dan sahabat saya itu kita sampai meringkuk di hotel, kita nangis, bener-bener begitu selesai semuanya. Bisa tidur nggak sih kamu? Nggak bisa. Terus terang gak bisa, itu kita berdua kita nangis semalaman. Di situ benar-benar kita hubungin keluarga dan ya mulai dari situ saya udah mulai merasakan gimana mau keluar nggak bisa, mau apa yang harus dilakukan gitu, usia juga masih muda. 19 tahun ya kamu? Iya bener banget, dan hari itu kayaknya ya mau ya jawabannya harus tetap terusin kan karena masih ada kontrak gitu. Mau nggak mau 5 bulan kemudian setelah yang kecelakaan pertama terjadi lagi yang kedua. Jadi waktu itu kamu yang pertama itu di Palembang ya? Iya. Jadi kan kamu masuk hotel dengan temen, Iya. Itu berapa hari sesudahnya kamu baru bisa terbang lagi? 2 bulanan, 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Jadi kan waktu itu kamu di hotel, terus kamu berapa hari baru balik ke Jakarta? Iya, balik ke Jakarta sekitar hampir seminggu. Oh, kamu menenangkan diri seminggu nih di Palembang ya? Ya hampir lah, nggak sampai seminggu, ya hampir seminggu. Kita semua satu kru dibalikin, terus udah gitu dicek di SKU, masuk ke pengadilan, maksudnya diperiksa. Jadi diperiksa juga di pengadilan? Iya, maksudnya itu kayak setiap kali ada kecelakaan tuh kita harus ada ngelapor. Hampir setiap hari ngelapor ke perhubungan. Oke, jadi setelah mengalami ada yang mungkin secara fisik juga boro-boro ngurusin bermasalah, tuh makanya secara mental juga trauma, terus menghadapi sidang pengadilan lagi gitu ya. Nah sesudah itu kamu berapa lama sesudah itu baru terbang lagi? 2 bulan kemudian, 2 bulan sampai bulan ketiga baru terbang lagi. Ya karena Ana mikir ya, aduh jadi pramugari enak ya. Tapi ternyata kalau ingat lagi back to that memories gitu ya, it's tough moment. Well, jadi ketika kamu mulai harus terbang lagi 3 bulan kemudian, ketika pertama kali naik ke pesawat lagi, apa perasaan kamu waktu itu? Ngerasain ya kalau misalkan pas kayak memang turbulensi, ya lebih aware lagi, kan kita udah pernah ngalamin nih. Terus kita harus naik juga kan, upgrade. Setelah itu di-upgrade. Itu juga ya nggak gampang juga gitu, maksudnya di-upgrade, mau dicek lagi, naik lagi ke level berikutnya. Tapi ya itu ngerasain ya udah jalanin aja gitu, pokoknya jalanin aja. Setelah kecelakaan pertama itu kamu ada juga konseling gitu-gitu nggak? Ada. Oh ada. Dia memang perusahaan menyediakan konseling. Iya. Sesudah yang pertama, kemudian mengalami terjadi yang kedua itu di Solo. Iya. Itu situasinya lebih parahkah atau seperti apa yang kamu alami? Situasinya adalah pada waktu itu ketika pesawat mau mendarat, dia juga sama, cuacanya juga lagi buruk banget. Keluar landasan, nabrak pagar dan berhentinya di atas kuburan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Karena bersamaan dengan itu, yang tadi teman yang kita sama-sama ngalamin kecelakaan yang pertama, tapi yang di kedua itu dia meninggal seketika itu juga. Oh, jadi kamu terbang bersama-sama dengan teman yang kebetulan mengalami yang pertama, terus yang kedua kecelakaan lagi. Oh, ada korban jiwa yang kedua itu? Iya, jadi orang-orang yang duduk di sekeliling saya semuanya meninggal. Rata-rata ya seperti kapten meninggal, engineering meninggal, semua penumpang bisnis meninggal. Itu gimana ketika touchdown dia pas dari waktu mau mendarat. Jadi selama penerbangan berlangsung tuh cuacanya buruk sekali. Cuacanya buruk. Kamu punya feeling nggak waktu itu? Nggak, cuma memang feeling kita nggak enak aja sih. Tapi nggak ada lah orang yang mau ngalamin kecelakaan ketika mereka terbang gitu. Apalagi seorang flight attendant ya, seorang pramugari pasti pengen yang udahlah landing ketemu keluarga selesai, gitu pulang beres gitu kan. Tapi ternyata pada waktu mendarat ya itu dia, waktu saya lagi ngobrol perasaan saya nggak enak deh. Tahu-tahu dia udah diam aja, terus brak bunyinya kenceng banget, kenceng sekali. Dan bersama dengan itu saya dan sahabat saya, senior saya juga,
badan kita tuh kelempar sampai ke sayap pesawat. Dan itu rasanya tuh kayak semua barang nancep di badan, kayak nusuk di badan. Hari itu saya cuma mikir, saya harus pulang. Di otak tuh cuma mikir saya harus pulang, karena saya janji sama ibu saya mau pulang gitu. Mama, kau udah janji mami kan, hari itu mau makan sama-sama keluarga. Tapi ternyata hari itu saya udah gak pulang lagi ke rumah. Apa itu pesawatnya terbakar, belah atau gimana? Jadi pesawat itu nabrak pagar, nabrak terus robek sampai ke sayap. Jadi badan saya juga kelempar sampai ke sayap. Panjangnya pesawat itu 110 meter. Itu panjang sekali karena masih pesawatnya MD kan tipenya. Dan itu benar-benar, ya kalau sampai hari ini saya hidup, saya cuma bisa pikir sampai bisa seperti ini anugerah. Jadi kamu juga luka-luka parah pada waktu dari itu? Kecelakaan itu muka saya hancur, Mbak Nana. Mata saya keluar. Ini pen, ini metal dalam pipi saya ini. Tangan saya copot. Pinggang saya ini patah. Kaki saya ini hancur. Betisnya itu hilang setengah bagian. Dan badan saya itu ditemukan tuh ditumpuk-tumpuk dengan mayat. Saya ngalamin koma selama 3 hari. Dan saya harus menjalani serangkaian operasi dari 2004 sampai 2017-19 kali di bagian kaki. Jadi muka ini nih 5 kali dioperasi. Makanya kadang-kadang saya juga kalau lihat foto dulu dengan yang sekarang, saya cuma merasa bahwa hidup yang sekarang ini saya masih punya, ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya harus mempergunakan sebaik-baiknya. Kadang kalau pikir dulu sebelum kecelakaan ini terjadi, berkali-kali saya sudah mau mencoba mengakhiri hidup saya. Tapi setelah kejadian itu terjadi, terus harus struggle, berjuang keras untuk ngadepin operasi yang begitu lama. Bayangin aja kecelakaan 2004. Saya usia 19 tahun hari itu. 2017, sekarang 2021 saya masih jalan pakai tongkat. Sekarang sih masih lagi latihan untuk jalan gitu. Hampir 17 tahun saya lewatin ini. Masa muda saya hilang gitu kan, kalau kita pikir gitu ya, dengan secara daging, secara ego gitu ya. Masa muda saya hilang, masa dimana saya yang produktif saya hilang. Dan ada banyak hal yang saya merasa bahwa saya hilang karena saya harus habiskan kehidupan saya di rumah sakit gitu. Tapi saya belajar untuk, saya nggak mau terpaku dengan itu. Saya mau adalah bagaimana dengan keterbatasan saya tetap bisa bangkit, tetap bisa berjuang untuk keluarga saya, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Saya kehilangan kata-kata mendengar semua yang kamu alami dan kamu rasakan. Jadi ternyata di balik senyum manis seorang pramugari juga banyak hal yang dialami gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi saya juga senang sekali melihat sekarang gitu ya keadaannya. Laura sekarang seperti apa. Thank you Mbak Nana. Jadi sahabat Adriana, saya memang pertama melihat Laura di Instagramnya, Laura Lazarus, itu banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan. Jadi mungkin itu bagian dari self healing juga gitu ya. Self healing, jadi berusaha untuk membantu orang lain keluar dari traumanya, itu juga bagian dari self healingnya Laura. Iya, benar sekali. Jadi siapa sih yang membantu Laura untuk bisa keluar dari trauma itu? Yang pertama pasti karena Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan support. Dan yang kedua yang memberikan support system yang begitu besar adalah my family, maksudnya keluarga saya. Mereka benar-benar my mom, my sis gitu. Mereka selalu ada ketika saya benar-benar ngalamin keadaan di mana saya paling terpuruk sekalipun. Mereka menerima saya dan memperlakukan saya bukan sebagai penyintas, bukan sebagai orang yang, kalau kita ngomong, bukan orang yang cacat, tapi mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan saya
Dan itu buat saya adalah suatu motivasi yang luar biasa. Yang saya berpikir kalau saya nggak ada, dengan siapa nih keluarga saya gitu. Sementara kan saya juga, kalau kita bilang breadwinner ya, maksudnya tulang punggung keluarga gitu. Dan itu membuat saya jadi, ketika seseorang itu merasa berarti dalam hidupnya, dia itu jadi bisa lebih, gimana ya, maksudnya jadi lebih strong. Lebih kayak, oke, saya masih punya family, yang saya harus berjuang buat mereka gitu. Jadi kadang-kadang untuk apa yang terjadi dengan diri saya juga ya udah kita kesampingkan dulu gitu. Jadi seperti itu sih. Saya sangat simpatik. I'm with you. Thank you Mbak Nona. Dengan apa yang Laura alami gitu ya. Sekarang Laura betul-betul sudah menjadi sangat kuat, physically, mentally. Makanya sekarang Laura juga ingin berbagi dengan semua yang ada di luar, bagaimana cara untuk menjadi strong ya. Iya, benar sekali. Strong in and out gitu ya. Iya, betul sekali. Laura, ini kan saya kadang-kadang semua orang ini menganggap aduh persoalan saya berat, ternyata ada orang lain yang jauh lebih berat persoalan yang mereka hadapi gitu ya. Dan Laura seorang yang muda, cantik, tapi harus menghabiskan begitu banyak waktunya untuk operasi-operasi di rumah sakit hanya karena satu kecelakaan. Menurut kita hanya karena satu kecelakaan, tapi bagi Laura satu kecelakaan itu merubah banyak hal dalam dirinya gitu ya. Benar sekali. Dan Laura, ketika kamu menghadapi persoalan itu, kalau udah mengalami persoalan, seolah-olah the end of the world gitu ya. Benar. Apalagi anak muda. Jerawat satu aja kalau anak muda kayak berasa kanker ya Mbak Nana. Jerawat satu kayaknya aduh nggak keluar-keluar rumah agak seminggu gitu ya. Pusing. Ternyata pada umur 19 tahun kamu menghadapi sesuatu persoalan yang saya sendiri juga nggak tahu. Kalau saya berada dalam situasi seperti itu, apa yang akan saya lakukan pada waktu itu. Iya benar Mbak Nana, itu memang nggak mudah kalau back to that moment gitu ya. Kadang sampai sekarang juga saya merasa, wow, bisa melewati itu juga amazing. Bisa melewati, bukan hanya bisa melewati time pass by begitu aja, tapi bisa menghadapi, bisa melewati dengan sangat positif. Positif di luar dan positif di dalam. Betul Mbak Nana. Laura, sebetulnya kan banyak sekali penyintas-penyintas ya. Benar. Penyintas apakah karena sekali, sakit, kanker, atau penyintas karena persoalan pelecehan seksual, perkosaan. Kita sebagai perempuan ini ternyata persoalannya nggak mudah. Exactly. Banyak hal yang kita benar alami. Banget untuk wanita. Dan kamu sampai pada tahap sekarang ini self love. Saya senang sekali dengan kata-kata self love yang kamu kemukakan, bagaimana membangkitkan self esteem kita sebagai penyintas, orang-orang yang sekarang ini banyak sekali menghadapi persoalan di luar. Kuncinya apa sih Laura? Kuncinya adalah kita tahu bahwa diri kita itu berharga. Setiap kita, saya bersyukur gini, dengan kejadian ini akhirnya saya, ya kalau kita ngomong bertobat lah ya gitu ya, maksudnya udah hidup, dikasih kesempatan kedua kali gitu. Memang setiap kita yang tadi Mbak Nana bilang, masalah pasti akan ada dalam hidup kita. Nah, modal kita sebagai manusia, apalagi kalau kita punya rasa kita tahu bahwa kita itu diciptakan untuk satu tujuan baik. Di situ akan membuat kita juga jadi tahu gitu, oh hidup kita berarti. Kedua, cari Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya kita punya Allah masing-masing dari kita. Modal kita ya cuma dengkul, doa. Terus udah gitu dari situ kita akan menemukan, apalagi kalau kita menyadari bahwa diri kita itu berharga, kita tidak akan mau menyia-nyiakan hidup kita. Apalagi kita diciptakan sebagai manusia, ya terutama makhluk Hawa. Kita kan wanita itu repot loh, bener. Jadi wanita itu selain bisa harus menjadi penopang pasangan kita, terus kita juga kalau apalagi udah punya keluarga harus jadi menteri keuangan, menteri sosial gitu kan ya. Semua gitu kan, harus jadi helper juga gitu, meskipun kita kalau di Asia kita bisa hire helper gitu kan, tapi kita juga anak kita nggak mau, mereka maunya balik lagi ke kita gitu kan ya. Ya meskipun saya belum married gitu ya, saya lihat saya perlakukan mama kos kaki di mana gitu kan. Terus
untuk jadi seorang wanita, kalau kita nggak bisa memanage diri kita, nggak punya self love kepada diri kita sendiri, itu kita bisa kehilangan kita punya kepercayaan diri. Jadi all in one ya perempuan ini ya, semua kita hadapi. Apalagi sekarang pandemi nih ya. Benar sekali. Pandemi sekarang ini kita sebagai perempuan itu ya itu tadi Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kita harus juga helper di rumah mengerjakan banyak hal. Harus jadi entrepreneur juga sekarang wanita-wanita. Betul. Terus juga kalau anak-anak sekolah kita harus mendampingi anak-anak yang lagi belajar di rumah gitu ya. Jadi pokoknya jadi guru juga. Kalau dulu orang ada double burden, sekarang triple burden atau multiple burden, ada nggak tahu deh, bebannya udah terlalu banyak sebagai perempuan. Makanya dari pagi sampai sore pakai daster gitu ya di rumah gitu ya, nggak kemana-mana gitu lah. Nah itu kan kadang-kadang kita juga kehilangan kepercayaan diri jadinya ya. Sekali. Jadi mau ketemu teman juga gimana nanti? Nah benar. Kiat-kiatnya gimana? Kiat-kiatnya nggak ada cara lain. Saya belum merit sih ya. Kadang-kadang saya mikir sekarang belum merit ada untungnya juga gitu kan, dengan keadaan siapa sih yang mau kayak pandemi kayak gini gitu kan ya. Tapi kan kita harus justru dalam keadaan apapun kita harus tetap survive gitu kan. Nah caranya ya bangun lebih pagi, kita tahu diri pakai daster kita aja minder gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia demennya semakin bolong semakin asik gitu semakin adem, banyak angin gitu lah, seger. Tapi kita tuh ya justru kalau seperti kita suka, tapi kita tahu bahwa itu kita punya pasangan, misalkan kalau punya anak gitu ya. Terus udah gitu ya pakailah yang rapi, bangun lebih pagi. Kenapa? Untuk jadi cewek itu dandan butuh waktu, make up, ya kan? Seenggaknya saya nggak percaya sesuatu yang natural katanya seksi. Natural juga tetap pakai alis, ya kan? Oke, tetap nggak percaya kan? Pria sebenarnya natural, jangan dandan gitu ya. Iya, tapi bukan berarti yang berlebihan, natural gitu, tetap harus make up yang rapi, maksudnya at least rapi lah. Terus baju juga nggak harus mahal kok, yang penting rapi gitu. Nah, jadi anak juga ngelihat bangun kita ya seger. Terus udah gitu siapa sih yang nggak bangga kalau bilang mamaku cantik gitu kan, mamaku yang paling cantik gitu kan. Biarpun nggak bisa masak, tapi kalau kita berusaha melakukan sebaik mungkin, itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Akan ada, kalau ketika kita dapat pujian juga karena kita udah lakukan terbaik, kita akan ada happy gitu. Tapi pun kalau tidak dipuji pun kita lakukan yang terbaik, mungkin pasangan kita nggak lihat atau anak atau nggak lihat, tapi setidaknya kita lakukan seperti kita lakukan yang buat yang di atas. Jadi kalau kita lakukan yang di atas kan bawaannya ikhlas aja ya, sabar gitu ya. Biarpun terserah mau ngomong apa juga, saya percaya gini, kalkulatornya manusia itu kan terbatas, tapi kalkulatornya yang di atas itu nggak terbatas. Nolnya itu bisa panjang gitu kan, yang bisa lewat gitu. Jadi kalau saya lakukan segala sesuatu yang terbaik, itu pasti akan ada, ya nggak berharap reward, tapi pasti yang di atas nggak akan merem gitu. Ya, karena memang sekarang ini bagaimana agar kita bisa saling berbagi juga. Betul. Saling berbagi, baik berbagi kebahagiaan maupun berbagi tanggung jawab. Kan itu kan kalau kita di rumah tangga dengan pasangan kita gitu kan ya, jangan coba ya mau lihat istrinya cantik juga bantu dong gitu iya. Jangan hanya mau nuntut nyuruh doang, tapi pengennya istrinya tetap cantik. Bisa dong, bantu juga supaya istrinya juga punya me time juga. Yaitu seperti kata Laura tadi, emang dandan nggak butuh effort, nggak butuh waktu gitu kan ya. Jadi jangan sampai lihat orang di jalanan cantik seneng deh. Coba deh dia di pagi siang malam juga di rumah harus ngerjain banyak hal. Betul. Tetap harus bersosialisasi. Itu juga bagian dari self love buat diri kita sendiri sih. Maksudnya bergaul, terus udah gitu selain bergaul, kalau buat saya sih semakin zaman kemari gitu ya, wanita itu memang kita dituntut untuk bukannya kita ini ya, tapi at least jangan males. Terus kita baca buku, terus dengerin informasi daripada kita spend time waktu untuk ngeliatin Instagram. Bukannya jelek, tapi kalau kita biasanya sih kalau kita lihat Instagram itu efeknya emosional ya. Kok orangnya cantik kok saya enggak sih? Padahal dunia nyata sama, kita pakai filter gitu ya. Kan di rumah juga pakai daster gitu. Masa iya kayak saya nih gitu ganti gas, cara foto dulu. Iya. Nggak mungkin gitu. Tapi kalau ada dandan foto deh gitu, bener-bener banget. Jadi semua kita sama gitu, cuma yang membedakan adalah mereka lebih rajin untuk melakukan posting-posting foto gitu ya Mbak Nana ya. Jadi ya kenapa nggak kita bikin
kita nggak bisa, maksudnya gini, kita selalu bilang kan rumput tetangga lebih hijau. Kenapa kita nggak warnain rumput kita sendiri? Bikin juga warnanya hijau juga gitu. Jadi self love. Ya. Jadi jangan lupa self love. Sekali-sekali lah ke salon, rapin kuku, pijit-pijit. Nah juga kan tadi Laura juga bilang ini ya, Laura sendiri kan sebetulnya juga masih single sekarang gitu ya. Iya benar. Setelah menghadapi berbagai persoalan masih single sekarang. Sebetulnya yang banyak di luar itu kan peer pressure juga ya. Iya. Kita ini juga. Apalagi Asia. Nah ada konstruksi sosial yang Betul mengatakan kamu cantik udah umur segini belum nikah, emang kenapa sih? Apa sih masalah? Kan selalu yang dianggap kan kitanya yang bermasalah. Iya betul. Nah menghadapi jomblo-jomblowati di luar ini nih, gimana supaya kita bisa lebih respect to ourselves sekarang? Iya. Bersyukurnya sih semakin zaman kemari kita nggak terlalu, maksudnya usia semakin, kalau untuk wanita sendiri nggak terlalu kayak dulu kan kita usia masih belasan, lama-lama tuh makin mundur 20-an, lama-lama 30-an, dan saya di momen yang tepat, gitu ya. Jadi terus enjoy myself gitu ya. Iya benar. Terus udah gitu balik lagi punya keluarga yang tidak, mereka nggak push saya juga, mereka malah support ketika kalau menikahlah dengan orang yang tepat. Menikah bukan karena usia, jadi kita nggak peduli apa kata orang lain, tetapi ketika kamu menemukan orang yang tepat dan dia bisa, kita sama-sama, biar bagaimanapun peran kita gitu sebagai ini adalah wanita, dan saya tahu dengan jelas bahwa saya itu tugasnya memang harus di bawah suami nantinya gitu, kalau ketika ketemu pasangan yang tepat. Mungkin bukan di bawah tepatnya ya, iya. Kita adalah partner penolong dari suami kita gitu loh. Iya Mbak Nana bilang betul. Jadi benar-benar penolong dari suami gitu, mensupport lah ya, bukannya di bawah gitu ya. Nah jadi mensupport suami, jadi benar-benar saya tahu dengan posisi saya, tapi kalau memang belum berjumpa ya nggak apa-apa. Sekarang saya bangun empire saya dulu, build my empire gitu. I love it gitu lah ya. Dan one day kalau misalkan memang ketemu the right person gitu, ya udah gitu. Ini at least apa yang saya bangun bisa untuk generasi saya selanjutnya. Kita harus berada dengan orang yang memang bisa menjadi payung buat kita. Pria yang seperti itu gitu. Jadi bukannya milih-milih, tapi memang yang kita tuntut, bukan kita sih, maksudnya yang saya tuntut kalau saya secara pribadi ya Mbak Nana ya, bukan secara material dia harus lebih dari saya, tetapi at least setidaknya bisa mencapai visi dan misi yang sama dengan saya. Itu. Jadi sebetulnya kan we are not in race kata orang. Kita kan nggak lagi berlomba-lomba gitu ya, siapa cepet-cepetan menikah gitu. Tapi kan bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, do the best to ourselves gitu loh kan. Bahwa kalau bahasanya menciptakan empire sendiri, tapi artinya kan kita juga membuat diri kita lebih berarti. Berarti for ourselves, berarti buat keluarga kita, dan berarti untuk orang yang ada orang yang ada di circle kita. Betul, gitu. betul, yang ada di luaran kita gitu kan ya. Benar banget. Jadi sahabat Adriana, ternyata memang menyenangkan obrolan perempuan gitu kan ya. Kita bisa nggak habis-habis pembicaraan kita. Benar sekali. Jadi yang paling penting itu kan Laura ya, sekarang ini bagi perempuan-perempuan yang mengalami persoalan gitu loh ya. Karena kan sekarang ini memang abuse banyak sekali. Karena work from home, kalau dulu kan mereka kerja, suami kerja di luar, sekarang ketemu setiap hari. Dia lagi. 4L. Jadi sekarang ini memang banyak sekali persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan. Makanya sekarang juga angka perceraian cukup tinggi, yang tadinya kita biasa-biasa saja gitu ya, sekarang masing-masing bisa ngelihat boroknya. Kalau bahasanya Laura tadi itu sebetulnya ini kita saling menghargai atau enggak sih gitu loh ya. Kalau saling menghargai kan ngelihat istri penuh beban yang dia kerjakan di rumah kan harusnya dibantu, bukannya justru selalu disalah-salahin juga gitu kan ya. Makanya Mbak Nana saya lebih suka tuh kayak ya maksudnya ya saya sangat open minded. Saya sangat suka dengan orang yang, maksudnya sahabat-sahabat saya yang tinggal di luar. Mereka nggak bisa sewa helper. Jadi suami pun juga bantu ngurus anak gitu. Suami pun juga take care, mereka punya rumah gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bisa lihat equal. Jadi kayak sama-sama nggak menuntut sesuatu, tapi apa yang bisa kita beri. Betul. Betul banget. Lebih ke gitu sih. Sahabat Adriana, ini saya senang sekali
dengan Laura yang sangat positive thinking. Jadi kita tetap harus mencintai diri sendiri. Benar sekali. Kita tetap harus juga bisa memotivasi diri dan memotivasi saudara-saudara perempuan kita yang itu tadi ya, yang di luar tadi. Nah sekarang seperti yang saya katakan juga, ini kan di luar tuh banyak juga single parent nih ya. Iya, pasti nggak mudah ya menjadi single parent. Nggak mudah, jadi harus cari uang, ngurus keluarga, survive untuk anak gitu loh ya. Ini kalau menurut Laura gimana nih membangkitkan rasa percaya diri? Kan tadi bilang, aduh kok saya susah sekali dicerai suami, seolah-olah itu adalah kesalahan kita. Mau memulai lagi nanti takut, trauma gitu loh ya. Ntar saya juga disalahin lagi nih gitu loh. Menurut Laura sebaiknya gimana menghadapi hal itu bagi sahabat-sahabat perempuan di luar sana yang memang juga nggak mudah hidupnya. Gitu. Ya, I know nggak mudah jadi single parents ya. Walaupun memang saya nggak ada di posisi teman-teman yang hari ini menonton pada saat ini gitu. Tapi saya punya seorang ibu yang memang dia survive banget dan menjadi single parents. Seorang ibu yang papa saya sudah meninggal sudah cukup lama. Dan dia membesarkan 2 orang anak wanita, punya 2 anak yang juga punya 2 anak wanita kan harus dijaga gitu. Tapi saya melihat dari contoh dari mama, dia benar-benar dia punya ketulusan hati, dia punya jiwa survival sebagai seorang wanita yang dia nggak peduli, maksudnya dia nggak peduli dengan keadaan yang tadi, dia nggak ada kesempatan untuk dia mengasihani diri dia sendiri. Jadi dia memilih untuk gimana nih cara jalan keluarnya untuk masa depan anak-anak saya. Jadi ketika dia mau mengasihani diri sendiri, dia nggak kasih waktu, dia nggak kasih makan untuk itu. Tetapi dia terus berjuang, dia terus mengusahakan. Masalah struggle ada, saya lihat dia setiap hari ada masalah yang harus dihadapi. Jadi seorang janda kan orang-orang maksudnya ya yang saya baru tahu loh, jadi seorang janda itu nggak gampang. Waktu saya lihat mama saya gitu, mama saya aktif gitu kan. Terus kan wanita itu ya, dia kalau sibuk dengan dirinya sendiri dia kelihatan seksi, bener nggak badannya? Dia tahu apa yang dia achieve, dia tahu apa yang mau dia, itu akan attract orang-orang kayak pria-pria ya. Mama saya gitu-gitu juga, janda kembang komplek, ya kan? Nah itu orang curiga kan, iya, ini kemana lagi sih nih janda pergi gitu loh, ini kemana lagi sih, pada takut gitu loh kan kalau ada apa-apa. Nah untuk orang yang itu juga takut, istri orang juga takut gitu kalau suaminya deket mama saya gitu ya. Jadi saya lihat, tapi mama saya orangnya lurus aja, dia nggak mau yang macem-macem. Dan itu terbukti ketika sekarang dia bisa lihat bahwa anak-anaknya bisa survive, dia senang banget gitu. Kayak sekarang kita anak kalau 2 ditanya mau ngapain, mau nyenengin mama gitu. Jadi saat ini buat single parents tetap lakukan apa yang mau di-achieve, lakukan apa yang mau dilakukan, bangun yang tadi empire-mu sendiri gitu ya. Jangan kasih makan untuk mengasihani diri sendiri, jangan kasih waktu. Jadi kita harus move on kalau bahasa orang sekarang gitu loh ya. Jangan juga merasa bahwa hidup kita akan berakhir. Benar, meratapi kesedihan, betul. Jangan. Sedih boleh, tapi berlarut-larut dalam kesedihan itu nggak boleh. Harus move on gitu. Iya, daripada kalau saya, tipikal saya, daripada saya nangis sendiri di kamar, mendingan saya pergi keluar, saya ngerjain ngepel kayak nyapu kayak gitu ya. Saya terbatas memang kan pakai tongkat 1 gitu ya. Tapi buat saya mendingan saya nyapu. Jadi otak ini saya nggak biarkan untuk hal-hal yang negatif untuk hinggap. Betul. Apalagi bersarang. No. Terus jadi Unbroken Wings. Yes. Itu adalah buku yang dikarang oleh Laura tentang self esteem, self love. Jadi coba cerita sedikit deh. Untuk buku Unbroken Wings sendiri, nah dari buku itu saya menceritakan tentang seluruh kisah hidup saya, Mbak Nana. Ini buat Mbak Nana ya. Aduh, terima kasih. Laura Lazarus, Unbroken Wings. Ini di sini saya cerita tentang perjalanan hidup saya waktu saya pengen banget jadi pramugari dari kecil sampai bagaimana bisa meraih cita-cita sampai kecelakaan dan bangkit kembali. Saya ngelihat gitu, wow, ternyata perjalanan hidup saya nggak mudah. Saya sudah dari awal sudah disiapkan sama Tuhan untuk bisa ada pada saat ini. Jadi setiap kita, saya percaya bahwa kita itu ada di dunia ini bukan suatu kebetulan. Apa yang kita alamin ini mungkin saat ini kepedihan, hal yang gak enak, masalah, tekanan,
boleh diizinkan terjadi untuk saat ini sama teman-teman, itu semua Tuhan sudah tahu gitu. Dan Tuhan tahu bahwa kamu kuat dan bisa melewati ini semua. Jadi gak ada cara lain. Kalau Tuhan tahu aja saya kuat untuk bisa menerima ini, kenapa saya merasa diri saya gak mampu? So, yang harus saya lakukan adalah bangkit, berdiri tegak, hapus air mata saya, dan gak peduli berapa kali pun harus gagal, jawabannya adalah saya harus bangkit kembali. Unbroken Wings, judulnya Sayap sangat yang tidak terpatahkan. Judulnya sangat bagus sekali ya. Saya juga senang membaca Unbroken Wings gitu ya. Wow. Nah, Laura di sini kan Laura mengatakan gitu ya. Dulu aku memandang diriku cuma seekor ulat yang hanya bisa merayap dari satu tempat ke tempat lain. Dan orang memandangku seperti apa adanya yang bisa dilakukan oleh seekor ulat. Aku belum menyadari bahwa Tuhan tidak menciptakan aku cuma menjadi seekor ulat saja. That's very beautiful. Sampai suatu saat peristiwa itu terjadi. Jadi akhirnya jadi kupu-kupu. Kau menemukan arti dari hidup dan bisa memberi warna dan bisa memberi juga arti bagi orang lain. Iya, benar. It's very beautiful. Terus apalagi yang sangat berkesan yang kamu rasakan? Dari sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan kasih buat saya, kehidupan adalah satu anugerah yang luar biasa yang harus saya pakai sebaik-baiknya. Dan sekarang saya ada untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa ya mereka juga tetap tegar dalam menghadapi apa yang mereka hadapi hari ini. Ini juga dari buku Unbroken Wing. Ketika Laura menghadapi berbagai persoalan, Laura mengatakan, Tuhan, apa salahku selama ini? Kenapa aku harus selalu menangis dan tersiksa? Kenapa aku harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit ini? Aku lebih baik mati saja. Aku sudah tidak tahan lagi. Rasanya sakit sekali. Kataku pada Papa, buat apa aku hidup? Aku bahkan sudah tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku tidak berdaya. Lebih baik aku mati. Ya benar, saya memang pernah mengeluarkan statement itu ketika pada waktu ngalamin operasi kok kayaknya nggak selesai-selesai. Ngalamin operasi kok kayaknya Tuhan sesek banget. Hari itu kalau ingat hari itu sesek sekali. Tapi Papa saya selalu bilang, kamu harus selalu ingat Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Jadi harus bangkit, nggak boleh menyerah. Jadi yang ada di otak saya, yang ada di pikiran saya udah semuanya baik gitu. Tuhan pasti rancang hidup saya indah. Kalau sekarang balik lagi gitu ya, pikir di tahun 2004 itu, 2005 lah, waktu momen saya ngejalanin yang panjang itu rasanya 2005. Kalau saya menyerah pada waktu itu, saya nggak bisa melihat apa yang sudah tersedia pada saat ini gitu. Kayak bisa meng-encourage people di seluruh, bukan hanya seluruh Indonesia, tapi sampai dibawa ke bangsa-bangsa. Sampai ke negara-negara yang nggak pernah saya bayangkan. Mungkin memang ini saat ini pandemik ya. Kalau nggak pandemik juga mungkin udah saya bawa mama keluar lagi gitu untuk kasih encouragement di seluruh dunia gitu. Kadang-kadang saya cuma mikir siapa saya gitu. Tadi kita cuma pikir diri kita seekor ulat, tapi ternyata Tuhan sudah menentukan kita untuk jadi kupu-kupu yang indah, yang sayapnya indah, yang bisa membagikan hal yang luar biasa. Mungkin kita ngerasa diri kita nothing, tapi di luar sana ada orang yang merasa berarti hidupnya karena kamu gitu, karena kamu yang hari ini nonton gitu, karena Mbak Nana juga. Mungkin ya kita rasa kita kerjain ini, aduh ada orang nggak sih yang tadi, nggak usah pikirin itu. Pernah satu kali dari buku ini Mbak Nana, saya dapat sebuah surat, saya pikir surat cinta gitu ya. Ternyata di surat itu mengatakan gini, terima kasih. Dari buku yang Mbak tulis, saya nggak jadi bunuh diri. So can you imagine? Itu surat cinta, darling. Yes, itu kan more than that gitu loh ya. ya. Itu saya yang hidupnya, ya ampun Mbak Nana. Dari saya SMA, itu saya udah mau mengakhiri hidup saya. Saya minum racun, minum pembasmi nyamuk gitu kan. Sampai orang tua saya tuh, papa saya marah, dia
pukul mama saya waktu, saya inget banget hari itu ya, waktu saya itu kan saya sampai mulut berbusa, papa saya dipukulin sama papa saya, terus udah gitu. Karena saya memang lahir maksudnya saya tumbuh di tempat yang kumuh banget deh, kalau misalnya nanti Mbak Nana baca gitu ya, dan teman-teman juga gitu. Saya lahir di tempat yang kumuh, kehidupan tuh kayak merasa struggle dengan keuangan, dengan keluarga gitu. Terus stres lihat orang tua bertengkar, saya mau ngakhirin hidup saya. Yang tadi juga, yang Mbak Nana baca juga ya, yang Mbak Nana udah baca juga kan, dari mau ngakhirin hidup, minum basmi serangga, mau lompat dari gedung tertinggi, keadaan kaki lumpuh gitu, maksudnya mau bunuh diri, tapi malah akhirnya yang ada saya ngalamin kecelakaan, badan saya lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali. Itu bener-bener kayak harus melewati fase demi fase yang come on, mau berapa lama lagi kamu mau mengakhiri hidup kamu gitu. Tapi akhirnya orang yang tadinya udah berasa dirinya sampah, tapi Tuhan bisa pakai sedemikian rupa dibalik gitu. Itu karena kita mau. Kalau kita mau, pasti akan ada jalan. Jadi bagaimana saya bisa ngelewatin trauma, itu semua by the time, by process. Dan itu semua kalau juga hari ini buat yang nonton juga sama. Kalau kamu mau untuk memutuskan keluar dari trauma itu, pasti bisa. Jadi yang penting bagaimana kita juga menghargai kehidupan. Benar sekali, benar banget. Jadi seperti yang Laura tadi katakan bahwa kita hidup ini tidak by accident gitu lah ya. Kita ini hidup bukan tidak ada artinya. Tuhan menciptakan kita semua ini pasti punya tujuannya sendiri-sendiri. Yang paling penting bahwa kita harus menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus menjaga baik fisik maupun mental kita supaya tetap sehat, be positive, love yourself dan juga jangan sampai ada orang lain yang bisa menghancurkan kita. Benar sekali, jangan izinkan itu. Makanya sering-sering nonton dong channelnya Mbak Nana. Jadi bisa membawa aura positif. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you, my dear. Ya. Jadi dari buku-bukunya Laura ini memang Laura bercerita tentang peristiwa yang dialami. Dan juga sahabatnya, seorang sahabat Desi gitu ya. Yang meninggal. Jadi Desi ini juga bersama kamu juga pada kecelakaan yang pertama. It happened juga pada kecelakaan yang kedua meninggal. Ya sayangnya yang kedua kali dia meninggal dan itu cukup membuat saya gimana sih kita bersama-sama kecelakaan pertama terus kita jadi dekat. Terus kecelakaan yang kedua orang yang duduk satu kursi yang sama dengan kita tahu-tahu nggak ada, itu berat. Sampai sekarang saya juga nggak, ya gimana ya saya terima gitu, maksudnya dengan apa yang terjadi saya terima gitu, tapi kayak bukan berarti juga teman saya meninggal saya happy gitu, no, it's really not easy for me juga untuk bisa pass semua yang terjadi gitu. Tapi saya cuma mikir ya orang tua saya bilang kamu masih punya tugas, jadi kamu harus apa yang kamu dapetin sekarang ini gunakan sebaik-baiknya. One day kita semua akan ketemu lagi. Jadi seorang Laura Lazarus harus melewati semua persoalan-persoalan pada usia muda. Pada usia 19-20 tahun dan itu memang tidak mudah gitu ya Laura ya. Jadi memang saya melihat bahwa kita sebagai perempuan memang harus kuat. Ya, harus kuat. Harus kuat dan karena kita mampu pasti bisa. Pasti bisa karena tanggung jawab kita juga banyak untuk kehidupan gitu ya. Benar sekali. Selain untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, tapi kita juga bertanggung jawab untuk orang lain. Membantu orang-orang lain juga untuk keluar dari permasalahan mereka. Persoalan seperti yang Laura tadi katakan. Sekarang dari penyintas menjadi motivator buat perempuan-perempuan lain yang juga menghadapi persoalan. Sahabat Adriana, dimanapun berada, obrolan perempuan kali ini dengan Laura itu juga memberi pelajaran yang luar biasa buat saya. Bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri dan juga kita harus bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya,
Kita harus menghargai kehidupan karena banyak orang yang menginginkan kehidupan ini, sehingga kita jangan menyia-nyiakan kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan pada kita. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Laura sudah berbagi kepada kita, berbagi dengan sahabat-sahabat Adriana lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam obrolan perempuan berikutnya.